Sifat-sifat cahaya. Cahaya dapat dilihat alat tambahan dalam isi air, pensil, dan pulsa. Langkah percobaan. Pertama, hingga cahaya air. Kedua, cahaya dapat merupakan atau dibiaskan jika melewati ruang gedung yang berbeda, yaitu dari udara ke air. Kedua, cahaya dapat dipancarkan alat tambahan, senter, dan selanjutnya. Percobaan. Pertama, menyalakan senter ke arah cermin. Kedua, arahkan cahaya dengan suhu tertentu. Ketiga, perhatikan arah pantulan cahaya. Hasil pengamatan, cahaya dari senter dipantulkan oleh cermin ke arah lain. Cahaya dapat dipantulkan dengan menggunakan terus dan misalnya tiga, cahaya dapat menembus benda alat dan bahan. 1. Senter. 2. Kaca bening atau mitra transparan. Langkah percobaan. Yang pertama, nyalakan senter. Yang kedua, letakkan kaca bening di depan senter. Yang ketiga, amati cahaya di sisi lain kaca. Hasil pengamatan, cahaya dari senter tetap terlihat melewati kaca. Kesimpulan, cahaya dapat menembus benda bening sehingga benda di belakang kaca masih dapat terlihat. 4. Cahaya merambat dari alat dan bahan. 1. 3 kartu atau karton yang dilubangi. 2. Senter. Langkah percobaan. Yang pertama, susun ketiga kartu berlubang secara sejajar. Yang kedua, nyalakan senter ke lubang pertama. Yang ketiga, amati apakah cahaya sampai ke lubang terakhir. Hasil pengamatan, cahaya hanya melewati jika lubang-lubang tersusun lurus. Kesimpulan, cahaya merambat lurus. Dan cahaya hanya bisa lewat jika jalurnya tidak terhalang. 5. Cahaya dapat diuraikan alat dan bahan. 1. Senter. 2. CD, DVD atau handphone. Langkah-langkah. Yang pertama, nyalakan senter. Yang kedua, pegang CD, DVD atau handphone. Yang ketiga, arahkan cahaya senter ke permukaan CD, DVD
pantulan cahaya yang muncul di permukaan CD atau DVD atau pada dinding atau latar hitam. 5. Perhatikan apakah cahaya putih senter berubah menjadi cahaya warna-warni seperti pelangi. Nah, sekian video pembelajarannya ya. Percobaan sifat-sifat cahaya. 1. Cahaya Nah, di sini juga ada tentang materi. Nah, ada yang tahu apa itu cahaya? Nah, yang berarti cahaya itu adalah gelombang elektromagnetik yang bisa dilihat oleh manusia atau oleh manusia. Ada berapa sifat-sifat cahaya? Nah, di sini ada cahaya dapat merambat lurus. Cahaya itu memiliki sifat merambat dalam garis lurus ketika melewati perantara yang sama. Artinya, jalur cahaya tidak berbelok atau melengkung selama tidak ada halangan. Contohnya yaitu dalam video tadi, contohnya apa? Nah, ada yang masih ingat dalam video tadi, dalam video percobaan tadi, contoh cahaya dapat merambat lurus apa? Ketika nanti contoh cahaya dapat merambat lurus apa? Ketika senter diarahkan ke karton yang telah disusun atau dilubangi, maka cahayanya dapat merambat lurus. Oke, selanjutnya cahaya dapat dimanipulasi. Cahaya juga memiliki sifat yang dapat dimanipulkan. Ketika mengenai permukaan senter diarahkan ke cermin, maka cahaya dapat merambat. Cahaya dapat menembus. Nah, ini ada kesalahan karena ini contoh cahaya dapat menembus. Cahaya dapat merambat. Kalau cahaya dapat menembus benda bening, ini contohnya ketika yang tadi di video tadi apa? Ya, senter diarahkan ke gelas, lalu cahaya tetap dapat menembus benda tersebut. Nah, cahaya juga memiliki kemampuan untuk menembus benda bening atau transparan, yaitu benda yang memungkinkan sebagian besar cahaya melewatinya. Contohnya ketika senter diarahkan. Siapa yang tahu nanti angkat tangan ya. Sifat cahaya yang tampak pada gambar tersebut adalah apa? Cahaya dapat menembus. Ya, cahaya dapat menembus benda bening. Jawabannya C. Next. Orang siswa mengamati bahwa
Cahaya adalah energi yang dapat sampai sekunder saya anak. Saya yang dapat nomor medal ini. Saya hanya bisa dipantulkan oleh benda buram. C dong.
Bisanya nggak usah gitu ya. Dulu contohnya itu saya senang jika guru menggunakan video atau gambar saat belajar IPAS. Itu menurut pengalaman adik-adik gimana? Ya, di checklist ya. Kalau udah siap bisa dikumpul ya. Terus